rasa stres yang dialami oleh seseorang merupakan suatu hal yang normal sebenarnya untuk dialami apabila seseorang itu mengalami suatu tekanan atau dipaksa untuk dapat beradaptasi dalam waktu yang singkat sekali. Namun demikian gini, bahaya stres yang kita ketahui dalam jangka waktu yang panjang itu akan membuat seseorang itu mengalami berbagai macam masalah kesehatan yang dapat mengganggu aktivitas kesehariannya. Maka penting bagi kita untuk mengatasi stres yang kita rasakan. Saya coba kasih beberapa tips cara mengatasi rasa tidak nyaman akibat stres. Yang pertama gini, kita coba meningkatkan ibadah kita kepada Allah dengan cara dengan cara yang nikmat, dengan hikmatnya, tentunya sesuai dengan sunnah yang diajarkan, dengan ketentuan-ketentuan yang telah diajarkan. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah dengan cara kita mesti berani menghilangkan kemalasan. Pak, gimana sih untuk menghilangkan kemalasan? Ya nggak usah malas, langsung aja kita lawan dia. Kita lawan malasnya itu dengan kemauan, dengan semangatnya kita untuk melakukan kegiatan ibadah-ibadah yang sesuai dengan tuntunan dari ajaran agama masing-masing. Seseorang yang menjauhkan diri dari Tuhannya, tentu berbagai macam masalah itu musibah bahkan diberikan, bahkan hukuman baginya yang diterima di dalam hidupnya. Cobalah kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tuntunan-tuntunannya. Dengan caranya kita bisa menjadikan diri kita itu lebih bersemangat, dan tentunya kalau kita dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita sudah dekat, maka tingkat kenyamanan kita itu luar biasa, kita bisa nikmatinya. Oke, itu tadi dengan cara kita meningkatkan ibadah kita kepada Tuhan kita. Kemudian yang kedua, tentunya kita harus menjaga kesehatan. Gimana sih cara menjaga kesehatan? Jaga pola makan, jaga pola tidur, istirahat, ya. Kemudian berolahraga secara teratur, seperti contohnya kayak berjalan, bersepeda, atau kita harus coba mencukupi tidur kita, dan tentunya makan makanan yang bergizi dan seimbang. Luangkan waktu kita untuk kita bisa berolahraga secara teratur, ya. Olahraga secara teratur, bukan menambah kegiatan. Artinya gini, ketika malam hari kita kan sibuk kerja kan, dari pagi sampai dengan sore, bahkan kita paksa diri kita itu untuk olahraga di malam hari, itu sebenarnya tidak baik. Olahraga di malam hari itu nggak baik, nggak bagus, karena dijadikan malam itu adalah untuk tempat sebagai istirahat. Jadi luangkan waktu sedikit saja, 10 atau 15 menit untuk kita berolahraga rutin. Jika kita lakukan secara rutin, maka yang 5 menit dilakukan secara rutin atau 10 menit kita lakukan dengan secara rutin, maka kesehatan kita bisa terjaga. Tapi juga jangan lupa kita harus makan makanan yang bergizi. Nah, kebanyakan kita ini makan itu sesuai dengan keinginan, bukan kebutuhan dari fisiknya. Jika kita makan sesuai dengan keinginan kita, maka ada beberapa lemak yang tidak sesuai
pada tempatnya. Dia tidak pada tempatnya, artinya bisa saja perutnya buncit, lebih besar ya, karena lemaknya bingung lagi mau ditaruh di mana nih lemaknya nih. Akhirnya mau nggak mau ya tempatnya ya di situ lah. Nah, kemudian usahakan kita tuh makan makanan yang sesuai dengan kebutuhan fisik kita. Juga makanan yang halal tentunya, yang kita harus makan. Misalnya sarapan pagi itu diwajibkan lah, makan siang, kemudian makan malam. Kalau bisa jangan lebih dari jam 7 atau jam 8, dan lebih dari jam 8 lah. Makan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita bisa menghilangkan stres itu salah satunya dengan itu tadi, dengan olahraga teratur, berjalan, jalan kaki, lari di tempat, jalan di tempat. Dan jangan juga kita berlebihan dalam melakukan tindakan-tindakan. Yang ketiga gini, kita coba untuk melakukan hobi yang sesuai dengan minat, dengan bakat kita. Hobi kadang juga bisa mengatasi stres kita. Hobi bisa sangat menghilangkan atau sangat bisa mengurangi rasa stres. Ya, jadi kalau kita punya hobi, ya hobi ini hati-hati ya. Ada orang berkata gini, Pak saya hobi mancing Pak. Ketika dia mancing, dia tidak berpikir bahwa ikan itu yang dia ingin pancing, sebenarnya ikan itu sedang mencari kebutuhan baginya. Tetapi karena kenafsuan dari hobinya itu, akhirnya ikan itu terbunuh. Dan mungkin sia-sia, makin dibuang ataupun tidak dikonsumsi. Dan akhirnya yang terjadi kan merugikan makhluk yang lain. Hobi itu bisa dilakukan salah satunya dengan bersepeda misalnya tadi ya. Hobi bersepeda itu kan ada suatu sangkut pautnya juga dengan olahraga dan bisa mengatasi stres tentunya. Kemudian yang keempat, berpikirlah kita hal-hal yang menyenangkan. Berpikirnya yang menyenangkan, gak usah kita berpikir negatif terhadap apapun, bahkan negatif terhadap Allah Subhanahu wa taala, buruk sangka kepada Allah, nggak usah. Kita berbaik sangka saja atas segala hal yang kita lakukan, yang kita dapatkan, yang kita hasilkan dari setiap pekerjaan, yang kita hasilkan dari setiap keinginan. Kita harus bisa menikmatinya, menyenang dengan cara kita menerima dengan ikhlas, ridho gitu aja. Kita bisa makan, ridho kita bisa makan. Jadi makannya enak. Coba kalau makannya nggak ridho, tentu makanan yang enak pun jadi nggak enak. Kemudian yang kelima, membicarakan perasaan-perasaan dan keluhan-keluhan yang kita alami kepada tentunya orang yang kita percaya. Artinya curhat. Tapi curhat yang bagus ya, curhatnya hanya pada Allah ya. Curhat kepada makhluk sesungguhnya dia sedang membongkar aibnya dia sendiri. Dia bongkar aibnya sendiri dan akhirnya aibnya itu bisa menyebar kemana-mana. Tidak ada orang yang dapat dipercaya kecuali orang yang sangat dipercaya, dapat bisa menjaga percayaannya. Oke, dengan itu tadi, dengan mengetahui beberapa kegiatan-kegiatan yang positif yang dapat meminimalisir stres, kita juga diharapkan untuk bisa membantu orang lain. Ya kasih tahu aja, stres itu nggak bagus. Ya, tetap tenang, tetap kita coba terapkan perilaku hidup sehat dan dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu kita atur sesuai dengan apa yang kita tujukan. Tetap kita terapkan perilaku hidup sehat dan bersegeralah dalam melakukan pemeriksaan-pemeriksaan ke fasilitas-fasilitas kesehatan lah terdekat
apabila kita mengalami gangguan stres yang luar biasa, yang tidak kunjung membaik, agar bisa segera mendapatkan penanganan yang tepat tentunya. Jangan sampai stres itu lama-kelamaan menjadi suatu penyakit. Penyakit itu timbul ya karena banyaknya pikiran.